Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang geometri dan pengukuran, bab satuan dan ukuran. Disimak ya teman-teman. Yang pertama ada macam-macam satuan ukuran panjang. Ada dua macam satuan ukuran panjang, yaitu yang pertama satuan ukuran panjang tak baku. Misalnya jengkal, hasta, depa, dan langkah. Satuan ukuran panjang tak baku tidak lazim digunakan karena sifatnya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Yang kedua, satuan ukuran panjang baku. Satuan ukuran panjang baku ditetapkan melalui perjanjian internasional dan sifatnya itu tetap. Satuan ukuran panjang baku standar internasional adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Selanjutnya ada satuan volume. Besaran volume bisa diartikan sebagai turunan dari besaran panjang. Satuan volume biasanya dinyatakan dengan meter kubik M⁻3. Biasanya satuan volume ini memiliki eksponen atau pangkat 3 di belakang satuannya. Satuan volume juga bisa dinyatakan dalam satuan liter. Satuan liter biasanya digunakan untuk menentukan sebuah volume benda yang berada di sebuah ruang berbentuk kubus atau ruangan yang lain. Cara konversi satuan liter juga mirip seperti satuan meter kubik, seperti di bawah ini. Kemudian ada satuan ukuran jumlah. Nah, satuan ini biasa digunakan untuk menyatakan banyaknya jumlah dari suatu benda atau barang. Satuan ukuran jumlah yang paling umum digunakan adalah di sini ada satu lusin. Satu lusin itu 12 buah. Lusin itu lebih sering digunakan untuk menyatakan jumlah barang seperti gelas, piring, sendok, dan lain sebagainya. Kemudian ada satu gross. Satu gross itu sama dengan 144 buah. Gross ini digunakan untuk menyatakan jumlah alat-alat tulis seperti buku, pensil, dan sebagainya. Satu gross juga merupakan sama dengan 12 lusin. Lalu ada satu kodi. Satu kodi itu 20 buah. Biasanya digunakan untuk menyatakan jumlah dari barang-barang tekstil seperti kain, celana, baju, dan sebagainya. Lalu ada satu rim. Satu rim itu sama dengan 500 lembar. Digunakan untuk menyatakan jumlah lembaran pada kertas. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, Pak Imam mempunyai 3 kebun yang luasnya 3 hektar, 1.900 meter persegi, dan 1,75 ar. Jika kebunnya dijual 2,5 hektar, maka luas kebun Pak Imam sekarang berapa meter kubik? Yang ditanyakannya meter kubik. Berarti yang pertama kita lakukan adalah merubah 3 hektar, 1,75 ar, 2,5 hektar ini ke dalam meter kubik. Diketahui 3 hektar itu sama dengan 30.000 meter persegi. Kemudian 1.900 meter persegi dan 1,75 ar itu sama dengan 175 meter persegi. Yang ditanyakannya, jika dijual 2,5 hektar, 2,5 hektar itu sama dengan 25.000 meter persegi, berapa luas kebun Pak Imam? Penyelesaiannya, kita jumlahkan dulu luas kebun Pak Imam. 30 meter persegi ditambah 1.900 meter persegi ditambah 175 meter persegi, yang hasilnya 32.075 meter persegi. Lalu kemudian hasil ini kita kurangkan dengan 25 meter persegi karena akan dijual oleh Pak Imam. 32.075 meter persegi dikurangi 25.000 meter persegi, hasilnya 7.075 meter persegi. Kita lanjut ke nomor 2. 3 buah tangki masing-masing berisi minyak tanah 4,25 meter kubik, 2.500 liter, dan 5.500 desimeter kubik. Jumlah minyak tanah seluruhnya ada berapa liter? Di sini diketahui 4,25 meter kubik itu
sama dengan 4,25 kali 1000 liter. Hasilnya 4250 liter. Lalu 5500 desimeter kubik sama dengan 5500 liter dan 2500 liter. Yang ditanyakannya jumlah minyak seluruhnya, berarti kita tambahkan semuanya. 4250 liter ditambah 2500 liter ditambah 5500 liter yang hasilnya menjadi 12250 liter. Lanjut ke nomor 3. Di sebuah tempat persewaan peralatan pesta terdapat 6 gros piring. Sebanyak 4 lusin dipinjam oleh Bu Tuti dan sebanyak 2 gros dipinjam oleh Bu Ayu. Piring yang tersisa di tempat tersebut sebanyak berapa buah? Kita cari dulu. Diketahui 6 gros sama dengan 1 gros merupakan 144 buah, lalu dikali 6 hasilnya 864 piring. 4 lusin sama dengan 1 lusinnya 12 dikali 4 sama dengan 48 piring yang dipinjam oleh Bu Tuti. Lalu ada 2 gros. 2 gros itu kan 1 grosnya 144 dikali 2 menjadi 288 piring yang dipinjam oleh Bu Ayu. Ditanyakannya piring yang tersisa. Di sini 4 lusin dipinjam oleh Bu Tuti dan 2 gros dipinjam oleh Bu Ayu. Kita kurangi 864 dikurangi 48 ditambah 288. 864 dikurangi 336 yang hasilnya 528 piring. Jadi piring yang tersisa adalah 528 piring.